Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan bahas basis ortonormal dan proses Gram-Schmidt. Nah, sebelum kita membahas basis ortonormal, kita harus tahu dulu apa itu definisi basis ortonormal. Oke, baik. Nah, himpunan vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam disebut sebagai himpunan ortogonal jika setiap pasang vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut saling ortogonal. Nah, jadi sebuah vektor dalam ruang hasil kali itu disebut sebagai himpunan ortogonal. Nah, sedangkan himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki norma 1 itu disebut ortonormal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ortonormal ini adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki norma 1. Jadi setiap nilai dari norma vektornya itu bernilai 1. Dengan kata lain, F1, F2, Fn dari vektor-vektor di F adalah ortonormal apabila Fj, Fk sama dengan 0, J tidak sama dengan K. Fj, Fk sama dengan 1, J sama dengan K. J, K sama dengan 1, 2, titik-titik sampai dengan N. Nah, di sini ada contoh suatu himpunan F. Nah, himpunan F itu memuat F1, F2, F3 dapat dikatakan ortonormal apabila berlaku F1, F2 sama dengan 0. F1, F3-nya itu harus sama dengan 0, F2, F3-nya itu bernilai 0 juga. Sedangkan norma F1 sama dengan norma F2 sama dengan norma F3 itu harus bernilai 1. Jadi suatu himpunan F itu dikatakan ortonormal itu bila F1, F2 atau hasil kali F1 dan F2 ini bernilai 0, F1, F3 ini bernilai 0, F2, F3 ini bernilai 0. Dan hasil dari norma F1 itu sama dengan norma F2 sama dengan norma F3 itu harus bernilai 1. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu diberikan himpunan F1, F2, F3 dengan F1 0,1,0, F2 1 per akar 2, 1 per akar 2. Dengan F3 itu sama dengan min 1 akar 2, min 1 per akar 2, 0,1 per akar 2 adalah vektor-vektor di R di ruang dimensi 3 yang dilengkapi hasil kali dalam atau Euclid. Tunjukkan bahwa himpunan F adalah ortonormal. Nah, di sini kita jawabnya seperti tadi himpunan F ini dikatakan seperti tadi himpunan F ini dikatakan ortonormal itu apabila memenuhi syarat yang sudah saya jelaskan seperti tadi ya, teman-teman. F1, F2 sama dengan 0 dan normanya nilai normanya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita perhatikan bahwa F1, F2 ini kita kalikan ya, sama dengan 0 dikali 1 per akar 2 ditambah 1. Kemudian tadi 0 ditambah 0 dikali 1 per akar 2 sama dengan 0. Ini jika dijumlahkan ini sama dengan 0 ya, teman-teman. Ini 1 akar 2 ini kan nilai F1 ya, teman-teman. Nih, nilai soal F1 nih. F2 maksudnya. F1-nya kan tadi 0. 0 dikali 0 kan 0. 0 kali 1 akar per akar 2 kan 0. 0 dikali min 1 akar 2 itu 0. Nih, ya teman-teman. Dan seterusnya. F1 kali F3 0 dikali min 1 akar 2 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 per akar 2 sama dengan 0. F1 dikali F3 0 dikali F3 ini 0 dikali min 1 per akar 2, 1 dikali 0, 0 dikali 1
per akar 2 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita harus mencari normanya, norma F1, F2 sampai dengan F3. Nah, cara mencari normanya itu kan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya teman-teman. Nah ini kan nilai F1 0,1,0, jadi 0 kuadrat itu nilainya 0. Nah 1 kuadrat itu nilai 1 dan 0 kuadrat itu 0. 0 tambah 1 tambah 0 itu nilainya 1, jadi akar 1. Jadi F1 itu nilainya akar 1 atau setara dengan 1, dan seterusnya teman-teman. F2 nya juga dicari begitu. Jadi ini nilai F2 nya setengah kali pangkat 2 seperempat ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 per akar 2. Ini 1 per akar 2 itu setengah ya. 1 per akar 2 pangkat 2 itu setengah, jadi setengah tambah setengah itu 1. Sama ini juga negatif, ini kan jadi positif, jadi hasilnya semua ini 1. Nah dengan demikian F ini dapat dinyatakan sebagai ortonormal. Lanjut. Selanjutnya itu ada setiap himpunan ortogonal yang memuat vektor tak nol dapat dikonversi menjadi himpunan ortonormal dengan cara menormalisasikan setiap vektornya. Nah, proses normalisasi suatu vektor tak nol F dilakukan dengan cara mengalihkan vektor tersebut dengan resiko kebalikan normalnya untuk menghasilkan vektor baru dengan norma 1. Nah, definisinya yaitu proses perkalian suatu vektor tak nol F dengan kebalikan panjangnya atau norm untuk memperoleh suatu vektor dengan norm 1 disebut dengan pernormalan atau normalisasi, atau dalam bahasa Inggris disebut normalizing F, yakni ini rumusnya ya, untuk mencari normalisasi vektor tak nol yaitu 1 per norma F dikali dengan F sama dengan 1 per norma F ini atau ya teman-teman, bisa pakai yang ini bisa pakai yang ini. 1 per norma F dulu dimutlakin, kemudian dikalikan dengan norma F sama dengan 1 per norma F dikalikan norma F sama dengan 1, boleh. Nah, agar tidak bingung di sini ada contoh, yaitu U1 per nilai 0,1,0, U2 1,0,1, U3 1,0, min 1. Nah, proses normalisasi U1, U2 dan U3 ini menghasilkan F1 sama dengan 1 per norma U1 dikali dengan U1 sama dengan 1. Ini kan teman-teman ya, 1 per norma 0 pangkat 2 dikalikan 1 pangkat ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2, kemudian dikalikan normanya 0 dikali 1 dikali 0. Jadi kita jumlahkan ya, 1 per ini kan 1 nilainya akar 1 dikalikan dengan 1 kali 1 itu 1 bagi akar 1 ya, itu 1 teman-teman. Jadi ini nilainya sama aja ini ya teman-teman, kan ini 1 per akar 1 dikalikan dengan ini hasilnya tetap gitu. Nah, lanjut ke teorema yang kedua, yaitu diberikan himpunan ortonormal dengan F1, F2, Fn di suatu ruang hasil kali dalam F jika W adalah ruang yang direntangkan oleh F1, F2 sama dengan Fn, maka setiap vektor U elemen F bisa dinyatakan dalam bentuk U sama dengan W1 ditambah W2 dengan W1 elemen W dan W2 ortogonal terhadap W. W1 disebut proyeksi ortogonal U pada W, dinotasikan projek W U. W2 disebut komponen U yang ortogonal terhadap W, dinotasikan proc W U. Hal ini berarti U sama dengan proc W U ditambah proc W U, dan karena W2 sama dengan U min W1 maka proc W U sama dengan U min proc W U. Nah misalkan W ada suatu subruang berdimensi berhingga dari suatu ruang hasil kali dalam V. Jika V1, V2, Vr
adalah sebuah basis ortonormal untuk W dan U adalah sebarang vektor pada V, maka pers W U sama dengan U V1 V1 ditambah U, V2 dikali dengan V2 sama dengan atau sampai U, VR dikalikan dengan VR. Jika V1 V2 sampai dengan VR adalah sebuah basis ortogonal untuk W dan U adalah sebarang vektor pada V, maka pers U sama dengan U, V1 per atau dibagi dengan norma V1 kuadrat dikalikan dengan V1 ditambah U, V2 dibagi dengan norma V2 dikalikan dengan 2 V2 pangkat 2 dikalikan dengan V2 ditambah sampai dengan U, VR per norma VR kuadrat dikalikan dengan VR. Nah, di sini ada contohnya, yaitu diberikan ruang vektor R pangkat ruang dimensi 3 dengan hasil kali dalam Euclid dan subruang vektor W yang direntangkan oleh vektor-vektor ortonormal. Nah, di sini ada vektor V1 yaitu 0,1,0, V2 min 4/5,0,3/5. Nah, tentukan proyeksi ortogonalnya U sama dengan 1,1,1 pada W dan komponen U yang ortogonal terhadap W. Nah, di sini penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya ini kita pertama mencari proyeksi ortogonalnya U sama dengan 1,1,1 pada W. Nah, di sini kita pakai rumus proyek U sama dengan U, V1 dikalikan dengan V1 ditambah U, V2 dikalikan dengan V2. Karena di sini kan soalnya hanya V1 dan V2. Lanjut. Ini satu ini udah dikalikan ya, teman-teman. U ini 1,1,1 ini dikalikan dengan V1. 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0. Jadi hasilnya 1. 1 ya, teman-teman. Dikalikan dengan V1 0,1,0 ditambah ini min 1/5, ini kan U ini dikali dengan V2, jadi 1 dikali min 4/5 dikalikan dengan ditambah dengan 1 dikali dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan 3/5, jadinya ini min 1/5. Nah, dikalikan dengan ini vektor V2 nya yaitu ini min 4/5,0,3/5. Kemudian kita kalikan 1 kali 0 kali 1 kali 0. Kemudian ini min 1/5 dikalikan min 4/5 kalikan dengan 0 kalikan dengan 3/5. Hasilnya yaitu 4/25 dikalikan 1, min 3/25. Ini ditambah dulu ya, dikalikan dulu ya, teman-teman. 1 kali 0 ini 1 kali 1 kali 0 kan sudah nih ketemu, jadi 0,1,0. Kemudian ini dikalikan min 1/5 dikalikan dengan ini min 4/5, kemudian min 1/5 dikalikan dengan 0, min 1/5 ini dikalikan dengan 3/5. Setelah kita dapat hasilnya ini, kemudian ini 0,1,0, ini kita tambahkan dengan ini tadi, jadi hasilnya ini 4/25 1 min 3/25. Kan ini min 1/5 ini dikalikan dengan min 4/5, ini hasilnya 4/25. Min 1/5 ini dikalikan dengan 3/5, hasilnya min 3/25. Nah, sedangkan ini di tengah nyatikan 1 ya, teman-teman. Ini kan dari sini ya, 1 kali 1 kan 1. Nah, 1 ditambah dengan 0, ini hasilnya 1. 0 tambah min tadi kan udah jadi 4/5 ya. 0 ditambahkan dengan 4/5
4/25. Itu hasilnya 4/25. Kemudian di sini tadi kan ini tadi udah 1 ya. Kemudian di sini 0 ditambahkan dengan 3/25, sorry, yaitu min 3/25, kan habis dikalikan ya. Kemudian komponen U yang ortogonal terhadap W itu proc W U sama dengan U min proc W U. 1 kali 1 kali 1 min 4/5, 4/25, 1 min 3/25. Nah ini nilainya yaitu 21/25,028/25. Ini dikurangkan ya teman-teman, kurangkan seperti biasa. Nah selanjutnya kita masuk ke proses Gram-Schmidt. Nah setiap ruang hasil kali dalam tak nol yang berdimensi berhingga mempunyai suatu basis ortonormal. Misal V ruang hasil kali dalam tak nol yang berdimensi n dan suatu himpunan U sama dengan U1, U2, UN sembarang basis untuk V basis ortonormal ortogonal V1, V2 sampai dengan Vn untuk V dapat diperoleh melalui proses ortogonalisasi Gram-Schmidt dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, misalkan V1 sama dengan U1 membentuk vektor V2 yang ortogonal terhadap V1 dengan cara menghitung komponen dari U2 yang ortogonal terhadap ruang V1 yang direntangkan oleh V1. Nah, yang pertama kita harus memisahkan V1 sama dengan U1. Kemudian kita harus membentuk vektor V2 yang ortogonal terhadap V1. Nah, dengan cara V2 sama dengan U2 min proc W1 dikalikan dengan U2. Kemudian sama dengan U2 min U2, V1 atau dikalikan dengan V1 per norma V1 kuadrat dikalikan dengan V1. Nah, membentuk vektor F3 pasti yang ortogonal terhadap V1 dan V2. Nah, dengan cara menghitung komponen dari U3 yang ortogonal terhadap ruang W2 yang direntangkan oleh V1 dan V2. Nah, dengan cara V3 sama dengan U3 per proc W2 U3. Nah, U3 ini min U3, V1 atau dikalikan per norma V1 kuadrat dikalikan dengan V1 min U3 dikalikan V2 per norma V2 kuadrat dikalikan dengan V2. Nah, dan proses selanjutnya yaitu proses terakhir, yaitu kita lanjutkan sampai Vn untuk menghasilkan himpunan yang ortogonal. Nah, kita dapat nih F1 F2 sama dengan Fn yang terdiri dari n faktor bebas linear dari V dan merupakan suatu basis ortogonal untuk V. Nah, pernormalan faktor-faktor di basis ortogonal akan menghasilkan basis ortonormal. Secara umum, proses Gram-Schmidt dapat dinyatakan dengan Fk sama dengan UK min sigma J sama dengan 1 K min 1 UK dikalikan dengan Fj per norma Fj kuadrat dikalikan dengan Fj K sama dengan 1,2 sampai dengan N. Nah, di sini ada contoh. Diberikan F sama dengan ruang dimensi 3 dengan hasil kali dalam. Nah, terapkan algoritma Gram-Schmidt. Nah, kita ini akan mengortogonaliskan basis normalisasikan faktor-faktor basis ortogonal. Ini menjadi sebuah basis ortonormal. Nah, solusinya kita pertama kan langkah awal itu kita misalkan U1 itu sama dengan V1. Jadi U1 ini kan nilainya 1 min 1 1. Ini menjadi V1 1 min 1 1. Nah, di sini soalnya U2 sama dengan 1 0 1 dan U3 1,12. Nah, langkah keduanya kita cari V2 sama dengan U2 min proc W1. U2 sama dengan U2 min U2 dikali V1 sama dengan norma V1 kuadrat V1 dikalikan dengan V1. Nah, U2 nya tadi berapa teman-teman? U2 nya itu 1,0,1 min proc W1 ya teman-teman, min proc W1 1 dikalikan dengan 1, kemudian 0 dikalikan min 1 kalikan dengan 1 ditambah 0 kali min 1 ini 1 kalikan dengan
min 1 1 1 kalikan dengan 1, 0 kalikan dengan min 1 ini teman-teman. 1 kalikan dengan 1, 0 kalikan dengan min 1. Kemudian 1 dikalikan dengan 1 per 3. Ini kan norma V1 itu kan 3 ya. Sudah kita hitung. Ini norma V1. 1 kuadrat itu 1. 1 kuadrat itu 1. Ya, ini ya teman-teman ya. Yang ini norma V1 dan min 1 kuadrat itu 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Nah, kemudian V1-nya itu tadi ini ya teman-teman, nih V1-nya. Nih, kita masukkan. Kemudian kita kalikan. Ini kita tambahkan dulu. Kemudian kita kalikan dengan ini. 1 kalikan dengan 1. Min 1 kalikan dengan 0. 1 kalikan dengan 1. Kemudian per 3. Baru kita per 3, jadi 2 per 3 min 2 per 3, 2 per 3. Ini dikalikan dengan 1, 0,1. Kita samakan penyebutnya menjadi 1 per 3. Ini dikurang ya teman-teman, 2 min 3, 1 per 3. Nah, langkah ketiganya itu V3 sama dengan U3 min plus W2. Jangan lupa ya, plusnya W2, karena ini kita mencari V3 yaitu U3 dikalikan dengan U3. Nah, U3 nya berapa? Kita masukkan. U3 nya 1, 1, 2. Kemudian U3 kalikan dengan V1. U3 kalikan dengan V1, 1 kali 1 dan sebagainya. Kemudian ini norma V1 kuadrat dikalikan dengan V1 min U3 dikalikan dengan V2 ini per norma V2 kuadrat dikalikan dengan V2 sebenarnya. Jangan lupa. Nah, 1 kalikan 1,1,2 min 2,3 ini kan dikalikan ya. Kok dikalikan 1 min 1,1 min 5 per 2 kalikan dengan ini 1 per 3, 2 per 3, 1 per 3. Nah, hasilnya min 1 per 2 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan 1 per 2. Nah, dengan demikian ini basisnya itu diperoleh V1, V2, V3 ini basis ortogonalnya ya, yaitu 1 min 1 1 1 per 3 2 per 3 1 per 3. Kemudian ada min 1 per 2 0 min 1 per 2. Ini teman-teman, ini V2 V3 dan V1 nya tadi. Dan V1 nya tadi 1 per 1 kita masukkan semua. Nah, selanjutnya dapat diperoleh basis ortonormalnya. Nah, kita mencari ortonormalnya yaitu dengan cara Q1, Q2, Q3. Nah, caranya itu sama ya teman-teman, rumusnya yaitu V1 per norma V1. Jadi hasil dari ini V1 basis ortogonalnya ini V1 kita bagi dengan norma V1 tadi yaitu akar 3. Ini kita sama-sama bagi ya teman-teman. 1 per akar 3 min 1 per akar 3, 1 per akar 3. Nah, ini akar 3 ini kita ke ataskan, kita naikkan ke atas. Atau kita ini kalikan dengan sama-sama akar ya teman-teman. Kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi kan kita samakan, kita kalikan dengan akar 3 juga. Jadi 1 per akar 3 ini dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi 1 kali akar 3 itu akar 3, atau 1 per akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu 3 gitu ya teman-teman. Jadi setelah kita ini V2 V3 ini kan V2 kita tuliskan lagi. Kemudian norma V2 nya kan sudah kita cari tadi, akar 6 per 3. Nah, sama dengan ini kita sendiriin dulu, 1 per 3 per akar 6 per akar 3. Ini akar 3 bisa coret, tinggal 1 per akar 6, 2 per akar 6 dan 1 per akar 6. Nah, kita kalikan dengan
akar 6 per akar 6. Kita kalikan sekawan. Nah, 1 dikalikan dengan akar 6 itu akar 6, atau 1 per akar 6. Akar 6 kalikan dengan akar 6 itu sama dengan 6. Ini disederhanain ya teman-teman. Kenapa jadi 3? I3 nya juga sama, V3 per norma V3. Nah, kita masukkan V3 nya, kemudian kita bagi dengan norma V3 nya. Kemudian kita kalikan dengan sekawan akar 2 per akar 2. Menjadi min akar 2 per 2, 0, akar 2 per 2. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.